amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita memohon ampunan atas segala kekurangan, atas segala kekhilafan, demikian pula kesalahan baik sengaja ataupun tidak sengaja. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada dua nikmat yang seringkali terabaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Orang bijak mengatakan boleh jadi kesempatan itu tidak datang dua kali. Demikian pula tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita besok hari masih tetap dalam keadaan sehat. Apalagi di zaman sekarang ada istilah OTG. Apa itu OTG itu? Orang tanpa gejala. Tidak ada gejalanya, tahu-tahu sakit, tahu-tahu COVID. Jadi subhanallah, perlu sangat hati-hati dalam memanfaatkan kesempatan dan memanfaatkan kesehatan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan terasa mahalnya kesempatan setelah waktu itu berlalu. Akan terasa mahalnya kesehatan setelah kita merasakan sakit. Maka terasa nikmatnya punya gigi ketika gigi itu sudah tidak ada, sudah lepas. Ya. Begitu juga ketika kesempatan sudah berlalu, barulah kita merasakan betapa mahalnya kesempatan itu. Jemaah yang dirahmati Allah, mengawali kajian kita pada subuh hari ini beranjak dari firman Allah surah Al-Hasyr, surah ke-59 ayat 18 dan ayat-ayat pendukung yang lainnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tersebut Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Khitab dari ayat ini adalah orang yang beriman, yang meyakini Allah sebagai sumber kebenaran, Rasulullah sebagai sumber suri tauladan. Kepada orang yang beriman, Allah serukan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Nah, pengertian takwa imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada orang yang beriman Allah perintahkan untuk bertakwa, dan Allah perintahkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah orang-orang yang beriman itu memperhatikan ma qaddamat, apa-apa yang telah berlalu, dijadikan pelajaran pada hari ini untuk perbaikan masa yang akan datang. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui secara detail apa-apa yang kalian lakukan. Ada 3 hal yang perlu kita sikapi dalam hal ini dengan sikap ketakwaan. Memandang masa lalu dengan ketakwaan, menjadikannya pelajaran pada hari ini
juga dengan ketakwaan, mempersiapkan perbaikan masa akan datang juga dengan ketakwaan. Siapa dan bagaimana contohnya? Sayyiduna Umar bin Khattab pernah menangis dalam kesendiriannya, pernah pula tertawa dalam kesendiriannya. Sahabat yang memperhatikan bertanya, "Wahai Khalifah Umar bin Khattab, mengapa aku lihat kau menangis dalam kesendirian, kau tertawa dalam kesendirian?" Apa kata Umar bin Khattab? "Bagaimana aku tidak menangis anak yang dilahirkan oleh istriku, darah dagingku, ketika aku pada masa jahiliyah dahulu, aku kubur hidup-hidup anakku itu." Dijelaskan dalam Al-Quran, "Idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda." Masyarakat jahiliyah dahulu apabila dikaruniakan seorang anak perempuan, dhalla wajhuhu muswadda, maka wajahnya seakan menjadi hitam, wa huwa qadhim, dan dia merasa murka dengan keadaan itu. Ya. Istrinya melahirkan anak perempuan, ya. Dia merasa tercoreng karena istrinya melahirkan anak perempuan, dan dia merasa murka dengan mendapat karunia anak perempuan. Bersamaan itu dia lupa bahwa istrinya juga perempuan. Nah, inilah kebodohan masyarakat jahiliyah. Ya. Lantas kenapa engkau tertawa sendiri ya Umar? Bagaimana aku tidak tertawa sendirian? Ya. Setiap kali aku bepergian jauh, aku selalu membawa berhala, patung Tuhan. Ya. Suatu hari aku bepergian jauh, aku lupa membawa patung Tuhan. Akhirnya di perjalanan aku buatlah patung Tuhan dari roti. Perjalanan panjang membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan logistik yang banyak, dan itu semakin menipis, semakin habis. Akhirnya dia mulai melirik roti yang dia buat menjadi patung Tuhan itu tadi. Akhirnya bagaimana? Dia patahkan kaki Tuhannya, kemudian dia makan. Masih juga lapar, pada waktu yang lain dia patahkan lagi kaki Tuhannya, sampai tangannya, sampai badannya. Terakhir dia minta maaf kepada Tuhan. "Tuhan, aku mohon maaf, tinggal kepalamu yang belum aku makan. Maka aku mohon maaf, aku makan kepalamu Tuhan." Dimakan kepala Tuhannya. Maka Umar tertawa sendiri. Kenapa? Begitulah masa jahiliyahnya. Apa yang saya sampaikan ini, saya katakan tadi, memandang masa lalu dengan ketakwaan, menjadikannya pelajaran pada hari ini dengan ketakwaan, mempersiapkan perbaikan masa akan datang juga dengan ketakwaan. Bapak perhatikan Al-Hasyr surah 59 ayat 18 ini, satu ayat dua kali Allah perintah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang beriman bertakwalah kepada Allah. Wala tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Hendaklah orang yang beriman itu memperhatikan masa lalu untuk perbaikan masa akan datang, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Subhanallah, satu ayat dua kali Allah perintah ketakwaan ini, menunjukkan betapa urgensi ayat ini perintah ketakwaan. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kalau saya memberi contoh ada yang pernah Bapak alami atau Ibu alami.
Ada seseorang yang bercerita tentang masa mudanya, ya, dengan senyum, dengan tawa. Padahal yang dia ceritakan masa kelamnya, masa suramnya, masa dia tidak melaksanakan perintah Allah, masa dia berada dalam kegelapan. Dia ceritakan itu dengan senyum. Dia ceritakan itu dengan bangga. Dulu masa muda saya, contoh, tawuran itu hampir tiap bulan. Kalau kepepet saya mencuri. Dan itu masa muda. Dia cerita dengan senyum. Kan berarti dia buka aibnya sendiri itu. Ya, subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula boleh jadi masa lalu dia dengan minum-minuman keras, dengan perzinahan, perjudian. Idealnya bagaimana? Kalau dia menceritakan itu dengan ketakwaan, maka dia menangisi masa lalunya. Dia tidak perlu menceritakan kejelekan masa lalunya, karena itu aib. Sementara di sisi lain aib itu harus ditutup. Nah, dia sendiri membuka aib dirinya sendiri dengan senyum. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Untuk perbaikan masa akan datang, bisa hari esok, bisa pekan esok, bisa juga bulan esok, atau tahun yang akan datang. Semuanya dipersiapkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh sekali lagi. Seorang bapak berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, cukuplah bapak yang salah pada masa lalu bapak. Cukuplah bapak yang tidak belajar baca Quran pada masa muda bapak. Jangan kau mengulangi kesalahan bapak." Artinya, sekalipun bapak itu menceritakan kekurangan dirinya, tapi dengan nasihat ketakwaan, gitu. Ya, tidak dengan ceria, tidak dengan bangga, tidak dengan senyum dia ceritakan. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang salah dalam satu kasus dalam rumah tangga. Ketika seorang bapak melarang anaknya pulang malam, mohon maaf ini contoh tidak baik, berpacaran dan lain sebagainya. Kemudian bapaknya marah kepada anaknya. Tiba-tiba ibunya keluar dari kamar dan berkata, "Sudahlah Pak, wajar, namanya juga anak muda zaman sekarang. Kan bapak dulu juga begitu sama ibu. Ini ibu nggak deal sama bapaknya ini, nggak kompak. Mestinya apa? Ya sudahlah, masa lalu dengan segala kesuramannya itu cukup. Bapak ibu itu yang mengalami. Jangan sampai anak kita mengalami hal yang sama. Apalagi tadi ibu tadi berkata, sudahlah Pak, biarlah anak muda zaman sekarang. Dulu juga bapak begitu. Apalagi ditambah dengan dulu bapak kan lebih parah." Innalillahi, ya. Sudah, jangan diungkap kembali yang masa lalu itu. Sikapi dengan ketakwaan seperti menangisnya Umar bin Khattab terhadap kesalahan masa lalu. Dan dia menertawakan juga dirinya di masa yang lalu, di masa jahiliyah itu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara waktu Allah putar seperti dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 140, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas liya'lamallahu alladzina amanu. Allah putar hari demi hari. Ya, Senin bertemu Selasa, Selasa bertemu Rabu, pekan pertama bertemu pekan kedua. Ya, bulan pertama bertemu dengan bulan kedua dan selanjutnya. Untuk apa? Agar diketahui siapa di antara kita yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam surah Al-Ankabut, Allah tidak langsung menerima pernyataan orang yang beriman. Ya. Allah akan uji, betul tidak Anda beriman? Betul tidak kita ini beriman?
Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah orang yang mengatakan saya beriman kemudian dibiarkan oleh Allah tidak diuji? Oh, tidak demikian. Orang-orang terdahulu yang menyatakan dirinya beriman pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diketahui apakah dia itu betul-betul beriman atau dia sebetulnya orang yang mendustakan keimanan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tidak ingin mematahkan semangat orang yang memperbaiki diri, tapi saya ingin memberikan satu penerangan, penjelasan, antisipasi bahwa setiap orang yang memperbaiki diri dia akan diuji dari sisi lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh tentang sholat fardu. Boleh jadi ada seseorang yang selalu sholat fardu itu di rumah atau terkadang menunda waktu. Zuhur jam 1, zuhur jam 2, bahkan setengah 3, satu kali wudhu manfaat untuk sholat asar, hemat air, ya. Nah, alhamdulillah sejak tahun 2020, apalagi masuk 2021, azam, tekad kuat untuk memperbaiki diri dia buktikan pelan-pelan. Dan sekarang semakin kuat masuk 2021, saya akan sholat berjamaah di masjid, saya akan lakukan ibadah-ibadah sunnah, dan sekalipun capek letih saya akan upayakan berangkat ke majelis taklim. Apakah akan dibiarkan oleh Allah? Oh, tidak. Allah akan beri ujian. Bisa jadi dari sisi ekonomi, perdagangannya semakin menurun. Ngasih tetapkah istiqomah dengan perbaikan diri? Ya. Bisa jadi dengan konflik dalam rumah tangga yang nampaknya setiap pekan, setiap bulan terjadi. Bapak-bapak, kalau boleh saya tanya nih, umpamanya pagi habis subuh sarapan ribut sama istri, kira-kira masih sholat duha nggak ya? Hah? Nah, ada yang jawab enggak katanya. Ya, itulah ujian kita. Ya, jadi konflik dengan istri, konflik dengan tetangga, masih nggak kita baca Quran? Saya ambil contoh. Di suatu pengajian, ya, saya sebut saja contoh angka kurang lebih 20-30 orang yang mengaji. Ya. Ada 2 orang yang saya perhatikan lama ini tidak kelihatan. Ya, padahal dia penggerak pengajian. Itu. Apa masalahnya? Saya tanya nggak ada yang jawab. Setelah 1 bulan kurang lebih baru ketahuan. Ternyata dia ini yang sedang semangat mengaji konflik dengan tetangga. Ya. Dan konfliknya dengan tetangga itu juga mengaji. Jadi yang satu berpikir daripada saya ngaji ketemu dia nggak enak, mendingan nggak ngaji. Yang satu juga pikirannya sama. Kalau saya ngaji ketemu dia nggak enak lah, nggak usah ngaji lah. Jadi dua-duanya nggak ngaji. Nah, saya katakan tadi, semangat mengaji, semangat memperbaiki diri diuji dengan permasalahan. Bapak tahu masalahnya apa? Senggolan mobil, serempetan mobil dia yang tinggalnya 1 gang. Saya mau tanya yang bukan materi utama pada malam pagi hari ini, kalau Bapak parkir mobil di depan rumah, kesenggol sama mobil yang lewat, pertanyaan saya, yang salah siapa? Oh, kenceng yang belakangnya. Ya, ya, nah itu. Kenapa? Itu jalan umum, bukan tempat parkir kita. Apalagi mohon maaf, truk sampah jadi nggak bisa masuk. Kesenggol sama truk sampah, terus mau minta ganti sama siapa? Sama tukang sampah di barter. Pak, tukar guling aja Pak, saya kasih sampah. Gitu. Ya, jadi ini kasus sedikit
di luar pembahasan, tapi ini penting buat kita bertetangga. Jangan gara-gara senggolan mobil jadi nggak ngaji, ya, mengundurkan diri dari kepengurusan masjid. Kenapa? Konflik sama-sama pengurus masjid, bukan masalah kemasjidan konfliknya, masalah senggolan mobil itu. Ya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, saya doakan. Boleh nggak saya doakan? Mudah-mudahan yang belum punya gerasi dapat rezeki bisa bikin gerasi. Boleh nggak doa begini? Boleh. Ya, Pak ya, kan saya kan doanya bagus. Biar dapat rezeki, biar bisa bikin gerasi. Aduh Ustadz, kalau gitu nah kamar di bawah jadi berkurang. Doain lagi, mudah-mudahan dapat rezeki lagi, bisa lantai 2 ke atas. Betul Pak ya? Nah, kan doanya baik, enak kan. Yang nggak mengaminkan berarti nggak cocok sama saya. Insya Allah doanya baik, ya. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan ya. Jadi setiap orang yang ingin memperbaiki diri, Allah kasih ujian yang lain. Tidak Allah biarkan Anda merasa ingin baik, Anda berupaya baik, tidak dibiarkan Allah, diuji. Ya, dengan ekonomi, dengan pertetanggaan, dengan persaudaraan, ya, mungkin dengan kasus-kasus yang lain di kantor, imbas dan lain sebagainya, itu bisa terjadi. Kenapa? Liya'lamallahu alladzina amanu minkum, agar diketahui siapa yang benar-benar beriman dengan pernyataannya. Para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kalau begitu Ustadz, ini sedikit-sedikit agak-agak kritis tapi agak-agak mutung. Mutung itu apa ya? Enggak ngambek. Nah, kalau gitu Ustadz mendingan enggak usah niat memperbaiki diri lah. Emang kenapa? Itu tetangga saya sholat enggak, ngaji enggak, rezeki lancar. Ada yang begitu? Kalau ada itu namanya istidraj. Istidraj itu apa? Kemudahan Allah berikan kepada orang yang tidak beribadah untuk diazab yang keras pada masa yang akan datang. Jadi orang-orang yang tidak ibadah, yang tidak baik, rezekinya lancar, jangan pede dulu sekarang. Aneh kagak perlu ngaji, nggak perlu sholat, rezeki lancar. Saya punya tetangga di RT 5, rajin ngajinya. Ada RT 5. Hah? Nggak usah disebut nomor rumahnya. Ya, ada tetangga saya RT 5 ngaji rajin, sedekah rajin, susah rezekinya itu. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan heran kalau ada orang tidak berbuat baik, kemudian rezekinya lancar, bagus. Subhanallah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, kalau ada yang seperti itu, istighfarlah. Kenapa? Karena kemudahan yang sekarang Allah berikan untuk diakumulasikan, ditukar menjadi azab yang besar bagi orang yang semacam itu. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Itu ayat yang insya Allah kita banyak hafal. Ya, jika kalian bersyukur, Imam Nawawi mengatakan syukur itu bagaimana? Biziyadati ta'ah, dengan menambah ketaatan. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terkait dengan umur ini tidak bisa dipisahkan dengan waktu, berkait dengan usia, ya, masa hidup kita. Pertanyaan saya yang kedua, kalau bapak ibu ditanya usia, mau panjang umur atau mau pendek umur? Nah ini mumpung banyak jamaah, nanti diaminkan. Nggak angkat tangan nggak apa-apa, cuma saya tanya, siapa yang mau panjang umur, yuk kita doakan. Setuju Pak? Setuju. Nah, ada yang angkat tangan tadi saya lihat. Ya. Mudah-mudahan keinginannya panjang umur dikabulkan sama Allah. Semua orang udah pada mati, tinggal dia sendiri. Setuju Pak? Celingak, celinguk, istri udah meninggal,
anak bahkan cucu udah meninggal, Pak RT udah pada meninggal, petugas paguyuban kematian yang memandikan jenazah udah meninggal, tinggal sendiri, mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, kubur sendiri. Ya, artinya apa? Panjang umur nggak selamanya menjadi baik. Betul Pak? Pertanyaan yang ketiga, siapa yang mau panjang umur? Tadi semangat panjang umur dikencang. Sekarang enggak. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah tentang usia. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan itu lebih baik bagiku dalam pandangan-Mu ya Allah. Ya Allah, matikanlah aku ya Allah kalau kematian itu lebih baik bagiku dalam pandangan-Mu ya Allah. Bisa doa begitu Pak? Mau dikabulkan yang pertama apa yang kedua? Dua-duanya berarti nggak mati-mati. Ya. Ya Pak ya. Jadi kalau dalam pandangan Allah kita lebih bagus meninggal, ya sudah meninggal. Itu dalam pandangan Allah. Berapa banyak saudara-saudara kita yang meninggal waktu sholat, betul? Yang meninggal waktu baca Quran, termasuk juga meninggal sedang bekerja di kantor, sedang berjalan, sedang di mobil, ya, subhanallah, meninggal, ya, itu dimudahkan. Ada doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Artinya itu apa? Ya Allah, ringankanlah, mudahkanlah aku dalam menghadapi sakaratil maut. Mau nggak dikabulkan lebih cepat doa itu? Untuk konsekuensi orang berdoa loh. Ya Pak ya. Bapak berdoa, kata Allah, ntar sebentar lagi jam 9 aku kabulkan. Mau Pak? Ini mumpung banyak jamaah nih diaminkan. Kalau saya dengan rendah hati, saya persilakan Bapak duluan atau saya belakangan. Tapi belakangan juga kelamaan, bingung juga akhirnya, sendiri juga. Astagfirullah. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang jelas tiada waktu tanpa ujian. Orang mau baik ada ujiannya, orang mau jahat juga ada ujiannya. Jadi menyikapi waktu bagaimana? Rasulullah mengatakan khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan tentang usia. Apa kata Rasulullah? Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang usianya, baik amal perbuatannya. Wa syarrukum, dan sejelek-jelek kalian adalah orang yang panjang usianya tapi jelek perbuatannya. Ya. Di sisi lain Rasulullah juga mengatakan berbahaya bagi orang yang sudah berusia 40 tahun tidak mau kembali kepada jalan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Biasanya coba Bapak perhatikan, mengajak ngaji orang yang 40 tahunan ke atas itu lebih susah daripada 40 tahunan ke bawah. Ya. Itu. Kenapa? Karena sudah agak beku. Memang sudah itu pilihan hidupnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita mulai merintis perbaikan diri ya, dari usia-usia kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua orang yang meninggal dalam usia yang sama. Sebut saja 50-55 tahun. Ya, atau 60 tahunan dia meninggal dunia. Dalam usia yang sama dia meninggal dunia. Tapi apakah amalnya sama? Belum tentu. Ya. Bisa jadi yang pertama dengan segala keaktifannya dalam kebaikan, sholatnya berjamaah. Nah yang kedua dengan ketidakaktifannya dalam kebaikan dan tidak suka dengan sholat berjamaah. Ya.
Maka usia sama, tapi poin amalnya berbeda. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah dalam hal ini mari kita coba perhatikan beberapa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita lebih waspada menyikapi masa-masa keadaan kita. Apa kata Rasulullah? Ightanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Satu di antaranya apa yang dijaga? Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Ada yang berkata, sudahlah mumpung masih muda. Padahal usia muda ada pertanyaan tersendiri di hadapan Allah nanti di padang mahsyar. Ya. La tazalu qadamu 'abdin hatta yus'al an arba'. Seseorang tidak akan selamat di padang mahsyar nanti kecuali dia lulus menjawab 4 pertanyaan. Satu di antaranya an syababihi fi ma ablah, tentang masa mudanya. Dipakai untuk apa masa mudanya? Jadi kalau ada yang mengatakan sudahlah mumpung masih muda kita berpoya-poya, ya, justru masa muda itu sendiri ada pertanyaan khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itu contoh dari Ali bin Abi Thalib. Masa muda dia sudah dia serahkan untuk kepentingan agama. Maka banyaklah ucapan-ucapan Sayyidina Ali tentang masa muda, tentang masa-masa kelapangan, masa kekuatan. Nah itulah yang harus kita sikapi, ya. Tidak ada kebahagiaan orang tua kecuali bisa mengulangi masa mudanya. Betul apa enggak, Pak? Ya. Tapi bisakah masa muda itu kembali lagi? Tidak. Ya. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya punya jamaah usia 52 tahun dia menunaikan ibadah haji. PNS. Ya. Usia 53 tahun mulai ikut kegiatan tahfizul Quran. Alhamdulillah 10 tahun hafal 30 juz. Usia 53 tahun baru mulai menghafal Al-Quran. Ya, dia sujud di depan Hajar Aswad. Dia minta kepada Allah agar saya diberi kesempatan untuk bisa menghafal Quran. Mulai menghafal usia 53 tahun. Ya, lama tidak bertemu, ketemu lagi dengan saya. Bagaimana program menghafalnya? Alhamdulillah Ustaz sudah 5 juz dulu tuh. Ya, lama lagi tidak bertemu. Saya tanya lagi bagaimana programnya. Alhamdulillah Ustaz sudah 8 juz. Ya. Terus bertemu lagi Idul Fitri. Alhamdulillah sudah 15 juz. Saya sengaja tanya terus. Ya. Setelah lama alhamdulillah sudah 30 juz. 10 tahun. Berarti usia berapa? Usia 63 tahun hafal Al-Qur'an. Bagaimana dengan kita? Nah, insya Allah, ya. Nah, ada doanya. Masih ingat doa yang saya kasih? Allahumma paksakeun. Nah, ya, insya Allah bisa. Pelan-pelan. Subhanallah. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasihhataka qabla saqmika. Jaga masa sehatmu sebelum datangnya masa sakitmu. Setidaknya ada 2 jamaah yang positif corona di kota Bumi, walaupun lebih dari 2. Ya, saya upayakan telepon, dia menangis. Kenapa? Bayangan meninggal di depan mata. Tuh. Ya, bayangan meninggal di depan mata, nangis 2 teleponnya itu. Ya, ya, saya bilang kalau bisa saya mau tengok, saya musik nggak usah Ustaz. Ya, subhanallah. Ya, saya telepon yang satu lagi dalam waktu yang berbeda karena masuk rumah sakitnya berbeda. Ya, juga begitu.
dengan tersendak-sendak. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mau kasih cerita, enggak terlalu penting tapi silakan diambil pelajaran. Mohon maaf kalau saya sebut nama daerahnya. Kebetulan yang sakit orang Betawi. Ya, bukan Betawinya mana ini? Ya pokoknya Betawi lah ya. Yang sakit orang Betawi. Saya besuk. Waktu itu rumah sakitnya masih Husada Insani. Sekarang sudah ganti nama. Ya. Saya datang ke sana 6 orang. Nah, yang besuk diantaranya juga Betawi Goblek. Yang sakit berkata, Ustadz, bapak-bapak, tolong doakan saya, mudah-mudahan sembuh. Saya mau mengaji, saya mau sholat berjamaah ke masjid. Dengan izin Allah sembuh, ya kan? Pulang sudah normal, kerja normal, semuanya normal. Kurang lebih 6 bulan sakit lagi. Sakitnya yang sama. Tuh. Karena dia sakit, kita pun besuk lagi. Dia minta lagi, Ustadz, bapak-bapak tolong doakan, mudah-mudahan saya sembuh, saya mau ngaji, mau baik. Ini yang Betawi Goblek bilang, alah 6 bulan juga lo ngomong kayak gitu. Saya sikut, orang sakit. Iya, sakitnya sakit. Cuman 6 bulan yang lalu dia juga begitu sakit, minta didoakan. Udah sembuh nggak ngaji juga. Coba. Kira-kira di sekitar At-Taqwa ada nggak yang suka ngomong begitu? Terus yang model Betawi Goblek asal tunjuk ada nggak? Kira-kira model orang begitu perlu nggak keberadaannya? Perlu ya. Berapa orang kira-kira dibutuhkan? Ya, nah itu. Ya, yang kedua, ada ibu-ibu yang secara kebetulan Betawi juga modelnya. Ibu-ibu sampai sekarang masih ngaji. Ibu itu kurang lebih usia 40 tahun. Nah, yang lama nggak ngaji usia 50 tahunan. Ya. Ketemu di pasar. Ini yang 40 tahun menegur yang 50 tahunan. Bu, apa lo? Karena udah tahu nih modelnya memang begitu. Bu, mana aja ibu nggak ngaji? Ditanyain Ustaz Soleh, padahal saya nggak nanya. Dijual nama saya. Tanyain Ustaz Soleh, lu nggak ngaji lu. Iya, gue sibuk katanya. Lu kan lebih tua daripada gue, ntar lu mati gimana lu? Ngomongnya di pasar. Lu lebih tua daripada gue lu ntar mati gimana lo ngajinya? Mau ngaji lo? Iya, ya udah, lu ngaji ya, gue mau belanja nih. Udah beres, nggak ada ketersinggungan. Kira-kira kalau ada yang di sini ngomong begitu, ada yang tersinggung nggak? Kata Nabi, unzur maqala wala tanzur maqala. Dengarkan apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Emang kadang-kadang kita nggak suka dengan yang mengatakan, caranya, betul. Tapi kira-kira substansinya bagus nggak? Bagus itu. Walaupun nggak enak didengar Pak, telan aja udah. Sebab nggak semua orang loh Pak berani negur kayak begitu. Betul Pak? Nggak semua orang berani negur kayak begitu. Jadi sebetulnya saya bilang tadi sama Bapak kan, kira-kira kita perlu nggak orang kayak begitu? Kan jawabannya perlu. Cuma begitu saya tanya, berapa orang? Jadi kita perlu orang yang negur begitu. Tapi jangan semua. Cukuplah 2-3 orang, 1 RW. Dua orang dari bapak-bapak, 2 orang dari ibu-ibu, supaya tegurannya langsung kena. Ya, saya ada pengajian yang setiap Sabtu maghrib itu pakai absen. Jadi yang hadir di absen. Nah itu dilihat oleh, saya lihat Pak Ali nggak datang nih, udah lama nih, nggak ada parapnya nih. Di WA. Pak Ali kemana aja nggak ngaji nih, kangen nih, bahasanya kangen. Pak Ali, iya nanti saya ngaji. Ketahuan yang nggak datang. Tuh. Gimana kalau dia takwa pakai absen? Atau kebanyakan yang di absennya nih? Tuh.
Baik, kembali kepada kajian ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, hal-hal yang semacam itu memang kita harus beribrah, mengambil pelajaran. Kenapa? Disadari atau tidak disadari, orang-orang yang begitu bisa menyelamatkan kita. Ya. Kenapa? Karena memang ada tipe-tipe manusia yang kurang bisa ditegur dengan cara halus. Ya Pak ya. Rasulullah mengatakan, taraktu fikum wa'idhaini shamitan wa natiqan. Aku tinggalkan dua penasehat, kata Nabi. Dua penasehat. Satu penasehat bisa berbicara, yang satu lagi penasehat tidak bisa berbicara. Fanatiq huwal Quran. Penasehat yang bisa berbicara adalah Al-Quran. Was-samit huwal mayyit. Penasehat yang tidak bisa berbicara adalah kematian. Jadi setiap ada sirene kita dengar dari ambulan atau berita kematian di masjid, itu kan sebetulnya nasihat. Cuman permasalahannya berapa orang yang menjadikan itu sebagai nasihat? Atau bagaimana? Dibiarkan begitu saja itu nasihat. Ya, berarti orang semacam itu nggak bisa dikasih nasihat dengan cara yang halus. Saya tidak mengajarkan kekerasan, tapi ada tipe-tipe manusia yang nasihat melalui dia bagaimana? Wajadilhum billati hiya ahsan. Ada orang yang maunya diberi nasihat lewat diskusi. Sampai ada orang yang berkata, kiai-kiai, ustadz-ustadz itu ceramahnya bagus, tapi tidak semuanya tepat bagi saya. Ada yang bilang begitu. Maka saya mengaji ke beberapa ustadz, saya mengaji ke beberapa kiai di beberapa masjid, saya seleksi. Jadi dia yang ngaji, dia yang belajar, dia yang menyeleksi. Nah, itu. Ada model orang kayak begitu. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah karena itu ada dakwah yang memang harus dengan bahasa yang halus, qaulan layyinan. Ada. Tapi ada juga dakwah dengan qaulan baligha, kata-kata yang terang-terangan. Betul nggak? Ya. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah, apakah itu individu atau organisasi dakwah, memang harus ada yang dakwah lewat cara yang lembut, lewat bantuan-bantuan sembako, itu memang harus ada. Tapi harus ada juga ya dakwah, apakah individu atau kelompok organisasi yang memang harus terang-terangan, itu dibutuhkan. Kenapa? Karena ada komponen atau komunitas orang tertentu, orang kelompok tertentu yang bisanya dinasihatin lewat keras itu, lewat terang itu. Ya. Kenapa? Ya model Betawi tadi. Bu ngaji lo bu, ditanyain Ustaz Soleh lo. Gitu. Walaupun saya nggak nanyain. Tuh. Ya. Nah, itu. Ya, begitu ketemu saya, mohon maaf namanya saya catat. Kenapa? Itu buat ngingetin ibu itu. Tuh dia orangnya datang tuh Ustaz. Bener itu. Hari Kamis siang. Tuh orangnya datang tuh. Begitu datang, nih Ustaz, nih orang nih saya tegur di pasar. Iya gua ngaji sekarang. Ngaji dia. Tuh. Jadi memang ada orang yang sadarnya setelah ditegur terang-terangan. Ya. Jadi jangan larang lah. Kalau ada yang menegur terang-terangan, itu jangan dilarang. Apalagi nggak diizinkan, jangan. Sebab sebagian orang perlu peneguran begitu. Ya, ini dilarang, semuanya dilarang. Sang mendukungnya dilarang juga. Dia punya rumah, disamperin rumahnya juga. Jangan. Jelas, betul Pak? Jangan dilarang. Ya, masyarakat ini perlu yang semacam itu, peringatan-peringatan semacam itu. Ya, kalau Anda tidak sependapat, Anda boleh tidak sependapat, tapi Anda jangan melarang cara itu, karena cara itu juga diajarkan dalam Al-Quran. Gitu. Ya, biarkan saja orang punya macam-macam cara berdakwah. Bahkan ada yang berdakwah lewat seni, betul nggak? Wah, kalau kita dengerin lagunya seniman-seniman macam Iwan Fals dulu, betapa nggak kerasnya itu. Ya, sampai sekarang masih ada lagi itu. Ya. Jadi dakwah semacam itu biarkan saja, jangan dilarang. Bila perlu tumbuhkan lagi yang kayak begitu. Maka saya tanya tadi, perlu nggak kita nih
terhadap orang yang menegur secara langsung? Perlu nggak? Perlu. Saya tanya, berapa orang? Ya kan, kalau satu kurang kan harus dua, betul. Kalau dua kurang harus tiga. Yang satu jangan dilarang. Udah cuma satu kayak dilarang. Ini gimana ceritanya ini? Padahal bangsa ini makin begini, masyarakat makin lupa sama agama. Ya, udah yang satu semangat dilarang. Terus yang lain bagaimana? Kan jadi ketakutan. Apa bapak-bapak ini seneng kalau warganya pada ketakutan? Tuh Pak Bari tuh makan berdiri tuh depan masjid, tegur, jangan, dia penguasa di wilayah sini. Kan repot kalau begitu. Akhirnya nggak ada peneguran. Ya, jadi mohonlah kepada bapak-bapak yang melarang orang menegur, kasih kesempatan. Bapak bangun subuh kesiangan, anak bapak yang SD ketuk-ketuk pintu, Pak bangun Pak subuh. Bener apa salah tuh anak? Bener, tapi perlu dilarang nggak? Sekali lagi kamu gitu SP1. Coba kalau begitu. Ya. Nah, jadi biarkan orang menegur dengan caranya. Ternyata apa? Ada loh orang yang menjadi baik ditegur dengan cara begitu. Betul Pak? Nah biar saja, nggak ada masalah gitu ya. Masya Allah. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah mudah-mudahan ya kita semakin mengerti, semakin dewasa dalam hal ini, karena semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak hal yang perlu kita bicarakan, tapi silahkan saya beri waktu lebih panjang untuk berdialog, mudah-mudahan lebih memberi manfaat. Biasanya kan suka nambah waktu, kurang waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa muda dan waktu. Di masa muda ya kita ada sedih, gembira, ada istilahnya konyol ya gitu ya. Tapi kita nih belum berdaya. Maksudnya sholat lima waktu ya, sholat jemaah. Ini pertama pertanyaan saya, ada di hadis, ada pendapat yang menyatakan bahwa antara masa muda harus wajib memang itu usia 7 tahun ya, sudah harus pukul pantatnya ya, pokoknya. Masa muda ini apakah sekitar 40 tahun masih juga belum mendapat hidayah? Karena faktor-faktor lingkungan, misalnya zaman dulu kan kita tahun berapa itu guru ngaji itu masih kurang ya, di masjid santri masih kurang gitu, belum ada seperti begini gitu. Nah itu dari Ustaz, pertanyaannya apakah belum dapat hidayah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masa kanak-kanak, masa muda dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk masa kanak-kanak, Rasulullah mengatakan, adibu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum. Didiklah anak-anak kalian agama, karena mereka diciptakan oleh Allah untuk menghadapi zaman yang bukan zaman kalian. Jadi pasti anak-anak kita akan menghadapi zaman yang lebih mengerikan. Sebab Rasulullah mengatakan, fama ba'da dzalika illa min syarr, tidak akan datang suatu zaman kecuali semakin berbahaya. Ya, jadi intensitas, volume, bobot, ya, keseriusan kita mendidik anak semakin hari harus semakin serius. Sampai Rasulullah mengatakan, muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhum li 'ashrin. Perintahkan anakmu mendirikan sholat pada umur 7 tahun. Berarti sebelum 7 tahun sudah diajarkan sholat. Ada jeda waktu 7 sampai 10 berarti 3 tahun untuk serius sholat dengan benar. Wadribuhum li 'ashrin. Kalau sampai 10 tahun tidak mau sholat juga, maka dipukul dengan pukulan yang tidak membahayakan. Semakin remaja, oh ya harus semakin serius kita.
Tentu dengan cara yang harus semakin disesuaikan karena anak makin remaja dan selanjutnya. Ya, tapi intinya kita makin serius menghadapi hal itu. Kemudian yang berikutnya hidayah. Ya, gimana? Apakah orang yang tidak mengaji, tidak sholat itu menunjukkan memang dia belum dapat hidayah? Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sejak kita kecil hidayah itu sudah diciptakan, sudah ada. Ya, Allah beri petunjuk kepada kita. Nah, bahkan ya Allah beri dua jalan. Wahadainahun najdain. Aku beri dua jalan kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tinggal kita mau memakai petunjuk yang mana. Kemudian dalam ayat lain Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada hidayah takwa, hidayah itu kan artinya petunjuk. Ada hidayah durhaka, ini loh kedurhakaan, ini loh hidayah yang benar, ditunjukkan sama Allah. Berarti sejak kita kecil itu sudah ada. Buktinya apa? Kita kecil sudah bisa membedakan ini baik, ini tidak baik. Ya, hanya faktor kecil suka dan tidak suka, ya, dan lain sebagainya itu menyebabkan kita mungkin tidak baik. Ya, tentang orang yang menerima hidayah itu bukan masalah orang itu tidak mendapat hidayah. Ya, hidayahnya ada, hanya masalahnya orang itu mau atau tidak menerima hidayah. Ya, kalau juga belum siap, belum ada hidayah, belum menerima hidayah, jangan lupa hidayah itu seperti rezeki. Setiap kita yang hidup rezekinya sudah disediakan oleh Allah. Cuma permasalahannya kita mau usaha atau tidak untuk mendapatkan rezeki itu tadi. Ya, karena Allah dengan kekuasaan bisa saja bikin orang tanpa usaha dapat rezeki. Ya, cuman permasalahannya sunnatullah menjadi tidak berlaku. Hukum alam menjadi tidak berlaku kalau begitu. Hukum alamnya bagaimana? Hukum kausalis. Mau kenyang makan. Betul? Mau dapat rezeki bekerja, mau pintar belajar. Itu sunnatullahnya begitu. Nah, begitu juga dalam masalah hidayah. Bapak lihat di surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat terakhir 65. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bekerja berjuang di jalan kami untuk mendapatkan petunjuk Allah, lanahdiyannahum subulana, pasti kami tunjukkan jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang selalu memperbaiki diri. Jadi kurang tepat kalau ada orang mengatakan saya belum dapat hidayah. Yang betul saya belum siap menerima hidayah. Jadi kalau masa lalu suram, masa lalu kelam, berarti masa lalunya belum siap menerima hidayah. Buktinya apa? Ada kok teman-teman yang udah siap menerima hidayah, betul? Ya, kita SD dulu ada kok teman yang baik, ada teman yang tidak baik. Kita SMP, SMU dan selanjutnya ada kok orang yang baik, ada orang yang tidak baik. Berarti sejak kita kecil hidayah itu memang sudah ada. Hanya permasalahannya kita termasuk orang yang sudah siap atau belum menerima hidayah. Ya, cukup. Yang kedua siapa? Ini dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin bertanya masih di luar Ya. Saya ingin bertanya masalah yang sangat pelik sekali, masalah yang sama-sama kita tahu, yaitu masalah yang kita mempunyai 4 mazhab. Apa? 4 mazhab. Oh, mazhab, ya. Itu apakah seseorang itu harus mengikuti salah satu atau bagaimana? Terus misalnya kalau seandainya kita memakai mazhab yang satu tapi yang lain juga kita pakai, itu gimana hukumnya? Pertanyaan itu, apakah ada keharusan seseorang mengikuti salah satu dari mazhab yang 4? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya terangkan dulu tentang mazhab. Mazhab itu kalau dari sisi bahasa dia tempat kita berlari, yang kita tuju. Ya, yang kita tuju. Kalau dari sisi ilmu tempat kita belajar. Kira-kira begitu. Ya. Nah, karena yang mengajarnya itu ya Imam Syafi'i,
Nah, maka disebut mazhabnya Syafi'i atau Syafi'iyah gitu. Yang Hambali jadi Hambali atau Hambaliyah. Ya, Hanafi jadi Hanafiyah. Kalau pendiri mazhabnya Ustaz Soleh jadi gimana? Iya, Solehiyah. Jangan Solihah. Subhanallah. Nah, ketika kita tidak mengerti sesuatu, maka kita belajar kepada orang itu. Ya, dalam bahasa berarti kita bermazhab kepada orang itu secara bahasa. Kenapa? Karena kita nggak ngerti, kita belajar dari dia, gitu. Ya, nah, tapi kalau kita sudah mengerti, ya silakan berpikir. Cuman permasalahannya sejauh mana pengertian kita sampai kepada titik yang benar, gitu. Sebab sebut saja satu masalah 100%, ya, kita baru pada posisi 5% atau 10% atau kurang dari itu. Nah, kalau kita masih kurang dari itu, adalah hal yang wajar kalau kita belajar kepada yang sudah sempurna. Jangan merasa lebih mengerti kepada yang lebih sempurna, gitu. Ya. Tapi dengan kerendahan hati para ulama mazhab, kerendahan hati loh ya, bukan mereka tidak mengerti. Dengan kerendahan hati mengatakan, kalau pendapatku menyalahkan hadis yang sahih, maka jangan ikuti pendapatku. Itu dengan kerendahan hati mereka. Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Al-Quran, sudah 9 tahun sudah hafal ribuan hadis. Mau belajar tentang kitab Al-Um, ternyata kata gurunya belajar dulu lah. Bukan cuma belajar, dia sudah hafal. Ya. Nah, jadi tentang bermazhab itu kita belajar kepada dia. Silakan tidak belajar kepada dia, kepada yang lain, ya. Masalahnya apa? Mereka pun dengan kerendahan hati. Nah, itu begitulah orang alim. Makin berilmu, makin rendah hati. Tetap mengatakan kalau ada pendapat yang lebih baik, silakan ikut pendapat yang lebih baik. Segitupun ulama-ulama itu hafal Quran, hafal ribuan hadis dan mengerti, tetap dengan kerendahan hati. Gitu. Nah, kita sebagai umatnya jangan menyamakan diri kita dengan beliau. Tuh lihat aja tuh, kiai aja ngomongnya sama kita. Ini umat nggak ngerti. Padahal kiai itu, ulama itu ngomong semacam itu karena dia rendah hati. Nah, kita yang baru tahu hadis 5 itu juga nggak hafal semuanya, nggak ngerti semuanya. Tuh kan, jadi ulama itu sama saya. Kalau saya salah juga salah, tegur, benar, perbaiki. Tapi kalau saya benar sama, ikuti juga. Gitu. Ya, oh seketahuannya kapan? Ya itu setelah ditelusuri, ternyata subhanallah. Kita akan tahu orang itu berilmu atau tidak kalau kita semakin lama bergaul dengan dia. Kita akan tahu. Ya. Apakah boleh berpindah-pindah mazhab? Ya dibolehkan dalam satu keadaan yang memang tidak mungkin. Ya, gitu. Jadi silakan saja, kalau masalah. Ya, kenapa? Karena tidak mungkin ulama-ulama mazhab itu melahirkan fatwa yang menyesatkan. Itu nggak mungkin. Ya. Walaupun ada istilah qaulul qadim dan qaulul jadid. Artinya apa? Pendapat yang lalu dan pendapat yang sekarang. Ya, itu ada semacam itu. Bukan berarti pendapat yang lalu itu salah. Pendapat yang lalu untuk masa lalu dengan keadaan masa lalu, ya, sebab musababnya masa lalu, pertimbangan masa lalu. Nah, begitulah kesimpulan fatwanya. Kok berbeda dengan sekarang? Ya, lihat dulu permasalahannya. Ya, dulu ada yang mengatakan BPJS haram, gitu. Dulu, ya kan. Terus sekarang ada yang bilang, oh itu halal. Ya mungkin dia punya pertimbangan lain, nggak tahu juga saya. Nah, wallahu alam, ya. Jadi, tapi itu bukan ulama mazhab yang ngomong itu, karena pada masa ulama mazhab dulu belum ada BPJS, itu kan. Nah, itu. Gitu Pak, kira-kira Pak ya. Jadi, nah kalau kita belum tahu banyak,
kemudian kita tidak belajar dengan orang-orang alim itu, kita kaji sendiri, cari hadis sendiri, itu pasti dhalun mudillun, sesat dan menyesatkan. Kenapa? Orang yang nggak ngerti listrik, ya, dia cari sendiri permasalahannya, dia pelajari sendiri, pasti koslet. Betul Pak? Bakaran. Nah, tapi kalau orang yang ngerti, apalagi dengan kecanggihan alatnya, insya Allah selesai masalahnya. Ya, apa kata Allah? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang lebih mengerti kalau kamu memang tidak mengerti. Demikian cukup? Masih ada? Satu lagi. Ini pertanyaan dari online, dari website Facebook, dari saudara kita Pak Sairi yang sedang sehat. Pertanyaan ini bisa, jika sedekah di masjid, mau DKM ditampung dulu untuk dikelola atau dari saldo? Diulangi Pak, diulangi apa? Depannya apa? Jika sedekah di masjid. Oh, sedekah di masjid. Oleh DKM ditampung terlebih dahulu untuk dikelola menjadi saldo. Apakah pahalanya tertahan sampai digunakan sedekah? Gitu, terima kasih. Boleh atau tidak? Pahalanya tertahan atau tidak? Oh, ya. Jadi saldo dulu. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya jawab, saya kasih ilustrasi apa yang terjadi di zaman Nabi Daud. Di zaman Nabi Daud itu ada azab panas. Kenapa azab panas? Orang pada punya utang tapi nggak mau bayar. Saya sebut contoh 1, 2, 3, 4. Ini punya hutang, yang lain nggak punya hutang. Ya, yang kena panas, terasa panas 4 orang ini aja, yang lain nggak. Kenapa? Punya utang nggak mau bayar. Lah, yang itu juga punya utang. Ternyata beliau sudah nitip kepada orang lain, hanya belum sampai kepada yang menghutanginya. Beliau nggak kepanasan. Kembali kepada pertanyaan. Dia bersedekah tanggal 1, baru dipakai tanggal 10. Apakah tanggal 1 sudah terhitung pahala? Sudah. Karena masalah kapan menggunakannya itu manajemen. Ya. Kalau dibutuhkan dana 10 juta, baru terkumpul 2 juta, kan nggak mungkin dipakai dulu ini. Sebab dibutuhkannya 10 juta, cari lagi tambahan yang lainnya. Ya. Baik, itu. Yang kedua, dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin, seorang sahabat menitipkan sedekah untuk kepentingan A. Ya, contohnya apa? Untuk amal jariah, beli semen. Ternyata uang itu digunakan untuk bayar listrik. Sampai masalah ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku titip sedekah untuk amal jariah, beli semen, tapi kok dipakai buat bayar listrik? Apa kata Nabi? Laka manawaita. Kau tetap dapat pahala sebagaimana yang kau niatkan. Jadi bapak-bapak para dermawan, sedekah saja, sudah lepas. Selanjutnya bagaimana? Itu urusan DKM. Kalau DKM benar, DKM pun berpahala. Kalau DKM salah, DKM yang berdosa. Tapi insya Allah tidak ada manipulasi dalam hal ini. Ya. Jadi kalau bapak sudah sedekah, terserah aja sudah mau buat apa. Yang penting untuk kepentingan fisabilillah, sudah selesai. Cukup? Nah, baik, demikian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya pun saya mohon maaf. Semoga Allah ampuni segala kesalahan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.